perkenalkan, nama saya Bresani Landi Heller dengan NIM 210811040038. Program studi Ilmu Politik kelas genap. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pengantar. Di Indonesia tumbuh dan berkembang bahasa yang beragam. Sebagian besar orang Indonesia menguasai atau menggunakan beberapa bahasa sekaligus. Selain menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tidak sedikit orang Indonesia juga menguasai bahasa asing. Dalam kondisi penggunaan bahasa seperti itu perlu diatur agar tidak menimbulkan dampak yang tidak baik. B. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa-bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa daerah, serta bahasa asing. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 dan kemudian dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tahun 1945. Bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Sekaligus sebagai bahasa persatuan dan bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional, serta alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan dalam penyelenggaraan negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara membawa konsekuensi bahwa bahasa Indonesia harus mampu mengembangkan tujuan nasional bahasa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa-bahasa suku bangsa di Indonesia. Bahasa ini jumlah sangat banyak dan digunakan menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah, alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, dan sarana pendukung budaya daerah dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas nasional daerah, alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, dan sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Bahasa asing. Bahasa asing diberi batasan sebagai bahasa-bahasa di Indonesia. Selain bahasa di Indonesia dan bahasa daerah, bahasa asing mempunyai fungsi sebagai alat perhubungan antar bangsa dan sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. C. Bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultural, sehingga bahasa Indonesia mempunyai varian yang sangat banyak, baik varian akibat perbedaan daerah penggunaan maupun varian akibat kelompok sosial penggunanya. Perbedaan varian itu di satu sisi dapat dijadikan ciri yang menunjukkan dari daerah mana atau kelompok mana seorang penutur berasal di Indonesia. Di sisi yang lain, perbedaan yang mengganggu interaksi sosial antar kelompok yang menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk keperluan kedua itu perlu ditetapkan bahasa Indonesia baku yang mewakili setiap varian yang ada. Bahasa Indonesia baku merupakan inti semua varian bahasa. Dalam istilah ilmu bahasa, anggota himpunan irisan itu disebut inti bersama. Untuk menyebut orang tua laki-laki kita, misalnya dalam bahasa A digunakan kata bahe, aha. Bapak dalam bahasa B digunakan kata aha, bapak, bapak. Dan dalam bahasa C digunakan kata bapak, bapak, dan ramah. Dengan demikian, kata bapaklah yang dianggap baku. Akan tetapi kondisi bahasa di Indonesia tidak sesederhana himpun ABCD, karena jumlah variasi penggunaan bahasa Indonesia sangat banyak. Menetapkan bahasa Indonesia baku juga jauh lebih sulit dibandingkan mencari irisan himpunan A, B, dan C seperti dalam ilustrasi tadi. Dengan bahasa Indonesia baku, seorang dapat berinteraksi secara baik dengan teman-teman dari daerah manapun yang berasal. Itulah sebabnya pemerintah selain mengupayakan pembakuan bahasa baik ejaan, kosakata maupun kita bahasanya agar komunikasi antara orang Indonesia dari daerah yang satu dan
orang Indonesia dari daerah lain berjalan lancar tanpa salah pengertian dengan memilih inti bersama varian-varian bahasa. Pengertian bahasa bahasa Indonesia baku mempunyai keunggulan dalam dua hal, yaitu keunggulan jangkauan wilayah penggunaan dan keunggulan waktu penggunaan. Dengan keunggulan wilayah penggunaan, bahasa Indonesia baku dapat digunakan di wilayah yang sangat luas jangkauannya. Bahasa Indonesia baku dapat dituturkan dan dimengerti oleh semua orang di Indonesia, dimanapun mereka tinggal. Dengan keunggulan waktu penggunaan, bahasa Indonesia baku dapat digunakan dalam kurun waktu yang relatif lama. Artinya, walaupun sudah dibuat 10 tahun yang lalu, dokumen berbahasa Indonesia baku itu masih dapat dipahami oleh pembaca saat ini dan akan dapat dipahami pula oleh pembaca pada saat yang akan datang. Selain memiliki keunggulan wilayah dan waktu penggunaan apalagi ciri bahasa Indonesia baku, masih ada beberapa ciri lainnya, yaitu kemantapan dinamis dan cendekia. Bahasa Indonesia baku memiliki kemantapan dinamis, artinya kaidah bahasa Indonesia relatif, tetap, dan tidak berubah setiap saat. Bahasa Indonesia baku memiliki ciri cendekia, artinya bahasa Indonesia baku mencerminkan cara berpikir yang teratur, logis, dan sistematis. Penetapan bahasa Indonesia baku bukan berarti melarang penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku. Bahasa Indonesia baku mempunyai ranah penggunaan yang berbeda dengan ranah penggunaan bahasa Indonesia tidak baku dan ranah penggunaan bahasa-bahasa lain yang di Indonesia. Sekian presentasi saya. Terima kasih.